Halo, selamat datang di channel Buku Latte. Kali ini saya Didi akan sedikit cerita tentang buku-buku yang lagi dipinjam dari perpustakaan. Lumayan banyak nih, soalnya memang saya ini agak payah. Kalau ke perpus pengennya pinjam buku lagi, pinjam buku lagi. Padahal buku yang dipinjam sebelumnya juga belum selesai dibaca. Jadi bukunya numpuk. Apalagi awal bulan ini saya sempat sakit 2 minggu, jadi nggak baca buku sama sekali. Oke, coba kita lihat buku apa aja yang lagi saya pinjam dari New York Public Library ini. Pertama, Am I Making Myself Clear? A Scientist Guide to Talking to the Public dari Cornelia Dean. Dia ini jurnalis senior, mantan science editor New York Times, yang kemudian mengajar komunikasi sains di beberapa kampus Ivy League. Buku kedua, The Man Who Tasted Words. A Neurologist Explores the Strange and Startling World of Our Senses. Karya Dr. Sharaf Guy Leschziner. Buku ini masih baru banget, terbitan bulan lalu. Dua buku ini sudah selesai saya baca dan reviewnya juga sudah publish di akun-akun Bukolate di Facebook, Instagram, dan blog. Silakan cek aja reviewnya, linknya nanti ditulis di keterangan video ya. Ketiga, buku dari Cornelia Dean lagi. Judulnya Making Sense of Science, Separating Substance from Spin. Buku ini baru saya baca sepertiga waktu kepotong sakit. Jadi sekarang sedang saya baca lagi. Nanti kalau udah selesai saya tulis reviewnya seperti biasa. Yang keempat adalah Science Fiction. How Fraud, Bias, Negligence, and Hype Undermine the Search for Truth dari Stuart Ritchie, psikolog dari Inggris. Naga-naganya isinya mirip dengan buku Cornelia Dean sih. Menarik dan penting. Oke, next. Ini buku Anti-Science and the Assault on Democracy. Defending Reason in a Free Society. Ini tuh kumpulan esai dari pakar-pakar ilmu politik, sains, filsafat, sejarah, dan lain-lain yang membahas apa yang terjadi zaman sekarang ketika kok udah zaman modern tapi banyak yang anti-science. Ada apa? Penasaran sih, tapi nggak tahu nih bakal kebaca nggak. Terus The Geography of Genius, A Search for the World's Most Creative Places from Ancient Athens to Silicon Valley dari Eric Weiner. Saya tuh selalu tertarik dengan tempat-tempat di mana orang-orang kreatif dan pintar ngumpul. Karena di tempat kayak gitu pasti bermunculan ide-ide segar dan percakapan cerdas. Contohnya kafe-kafe di Austria dan Paris di awal abad 20, tempat ngumpulnya ilmuwan, seniman, sastrawan, filsuf, dan lain-lain. Yang kemudian menjadi tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Nah, jadi penasaran kan sama isinya? Kalau nggak salah buku ini udah diterjemahkan loh di Indonesia. Terbitan Mizan kalau nggak salah. Cari deh. Terus yang ketujuh adalah Half Earth, Our Planet's Fight for Life dari pakar biologi Edward O. Wilson. Saya pinjam buku ini karena penulisnya baru meninggal akhir tahun lalu. Jadi pas lihat buku ini di perpus, oh tulisannya bapak itu ya. Coba pinjam deh. Mudah-mudahan nanti sempat dibaca. Yang ke-8 adalah apa ini? Don't Knock the Hustle. Young Creatives Tech Ingenuity and the Making of a New Innovation Economy dari S. Craig Watkins. Seperti yang saya bilang tadi, saya tertarik sama orang-orang kreatif dan inovatif. Dan dari beberapa halaman awal yang sudah saya baca, sepertinya ini bukunya asik. Nomor 9 adalah
AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order dari Kai-Fu Lee. Menurut saya artificial intelligence itu topik yang menarik, jadi saya pinjam buku ini. Pengen tahu aja sih. Terus yang ke-10 adalah A Honeybee Heart Has 5 Openings, A Year of Keeping Bees dari Helen Jukes. Jadi ceritanya saya follow satu akun buku, namanya 5 Books. Akun bagus banget ini, jadi dia mewawancara pakar atau penulis buku dan menanyakan 5 buku yang pakar-pakar ini rekomendasikan berdasarkan bidangnya masing-masing. Saya tahu buku ini dari akun itu. Buku ini sebetulnya memoir Helen Jukes tentang pengalamannya beternak lebah. Dan saya pengen tahu aja, karena seperti kita seharusnya tahu ya, lebah penting sekali perannya dalam kehidupan di bumi. Ke-11 adalah Birth of a Theorem, A Mathematical Adventure dari Cedric Villani. Saya pertama tahu tentang Cedric Villani kira-kira 10 tahun yang lalu. Waktu itu agak heboh sih karena dia baru menang Fields Medal. Itu tuh penghargaan bergengsi di dunia matematik. Tapi yang juga heboh adalah karena penampilan si Cedric ini unik. Rambutnya panjang, pakai jas necis, warna gonjreng, dasi kupu-kupu. Bahkan sama media disebutnya The Lady Gaga of Mathematics. Saya juga sebenarnya udah lama sih tahu buku ini, tapi baru sekarang nemu di perpus, jadi langsung pinjem aja. Ini cerita tentang pengalamannya dan proses berpikirnya sampai ketemu teorema yang membuatnya menang Fields Medal. Oke, next adalah apa ini? Nomor 12 adalah Helgoland, Making Sense of the Quantum Revolution dari Carlo Rovelli. Saya lupa sih kenapa saya pinjam buku ini ya. Kayaknya sih karena lihat bukunya kecil gitu, jadi saya pikir bakal cepet ini, bakalnya sehari juga beres gitu. Sampai sekarang belum dibaca juga. Nomor 13 adalah A Crack in Creation, Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution dari Jennifer Doudna dan Samuel Sternberg. Udah tahu kan siapa Jennifer Doudna? Itu yang bikin saya pinjam buku ini. Dan tahu nggak sih, menurut saya cover buku ini jenius. Bisa nebak nggak kenapa saya pikir gitu? Mungkin ada yang mikir, apaan sih cuma background hitam sama tulisan doang, apa jeniusnya? Karena lihat deh huruf-huruf yang di warna kuning. Yang di warna kuning cuma huruf A, T, C, dan G. Dan ini buku tentang DNA. Jenius kan? Jenius kan? Hebat. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah Midnight Library dari Matt Haig. Ini satu-satunya buku fiksi yang saya pinjam. Saya pinjam pun karena penasaran aja, karena sering lihat di timeline Instagram gitu. Udah dibaca beberapa halaman depannya sih. Ya mungkin kalau sempat saya baca juga, tapi buat saya non-fiksi lebih asik sih. Oke, segitu dulu. Doakan saya bisa selesai baca semua buku ini. Dan review-reviewnya seperti biasa akan diposting di Facebook, Instagram, dan blog. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu.